Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan menghadirkan tentang soal latihan penilaian akhir tahun mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP ataupun MTS kelas 7 semester genap. Baik, sebelum dilanjut, silakan di subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi soal-soal terbaru lainnya. Dan bagi yang sudah soal bagus, ucapkan terima kasih. Dan perlu diingatkan nih buat teman-teman, karena untuk soal bahasa Indonesia ini soalnya panjang-panjang ya. Oleh karena itu, untuk antisipasi supaya videonya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, soal bagus eh, seperti biasanya ya, nggak terlalu lama gitu bahasnya apa bacanya. Nanti cepat saja soal bacakan kemudian dijawab. Nah, teman-teman tinggal di pause play aja ya, supaya tidak apa namanya tidak terlalu cepat atau tidak atau lebih husuk ya, lebih fokus belajarnya. Jadi bisa mengikuti belajar gitu ya. Baik teman-teman, kita mulai saja membahas soal-soalnya. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Nomor satu, cermati teks berikut. Teks pertama, teks kedua. Ibu-ibu pergi ke pasar membeli kain berwarna merah. Marilah kita giat belajar agar masa depan kita cerah. Teks kedua, ketika aku telah lelah mengikuti langkah nasib yang selalu berjalan tanpa rasa sadar dan arah tujuan. Pernyataan yang tepat tentang kedua puisi tersebut adalah teks pertama termasuk puisi rakyat karena terikat oleh jumlah larik dalam tiap baris. Nah, teks keduanya termasuk puisi modern karena tidak terikat oleh jumlah larik dalam tiap baris. Yang ke B termasuk puisi rakyat karena tidak memperhatikan rima akhir. Yang teksnya termasuk puisi modern karena sangat memperhatikan rima akhir. Kemudian yang C termasuk puisi modern karena tidak terikat oleh jumlah larik dalam tiap baris. Atau teks keduanya termasuk puisi rakyat karena terikat oleh jumlah larik dalam tiap baris. Yang kedua termasuk puisi modern karena sangat memperhatikan rima akhir. Termasuk puisi rakyat karena tidak memperhatikan rima akhir. Oke teman-teman, silakan di pause dulu sebelum soal bagus jawab. Nah, jawabannya adalah A ya. Oke, A ya. Nomor kedua, cermati teks berikut. Jika kita makan petai, jangan lupa makan kerupuk. Jika kita ingin pandai, rajin-rajinlah membaca buku. Nggak nyambung kali ya. Kemudian yang kedua, siapa menggemari silang sengketa, kelak pasti berduka cita. Janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat, segeralah engkau bertobat agar selamat dunia akhirat. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya yang beroleh berkat. Ya. Ya. Jawabannya adalah puisi yang termasuk gurindam. Oh, gurindam ya. Ditandai dengan nomor A12, B13, C23 atau D24. Ya. Nomor 2 jawabannya adalah D ya. Yang kedua dan keempat gurindam. Ya, gurindam. Nomor 3. Cermati teks berikut. Burung dara jatuh dari sarangnya, ikan lele tak punya sisik. Jika kau tulus mencintainya, jagalah dia dengan baik. Cie. Larik isi pada pantun tersebut ditandai nomor larik ya, larik isi ya, isi. A12, B23, C34, D41. Nomor 3. Ya. Apa jawabannya nomor 3? Iya, C ya, 3. Ya, 3 dan 4 lah. Oke. Nomor 4. Cermati teks berikut ini. Teks pertama, mangga muda jatuh ke tanah, dimakan semut dan juga kodok. Bagaimana tawa tak pecah melihat gigi palsu jatuh ke mangkok. Janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat, segeralah engkau bertobat agar selamat dunia akhirat. Perbedaan kedua puisi rakyat tersebut adalah teks pertama A menggunakan kata-kata lugas, teks keduanya menggunakan kata-kata kias. B terdapat sampiran dan isi, teks keduanya hanya terdapat isi saja.
Yang teks pertama C bersajak A A A A, teks keduanya bersajak A B A B, A B A B. Teks pertama yang kedua berisi pengetahuan, teks keduanya berisi nasihat. Oke, teman-teman, yang nomor 4 jawabannya adalah iya, B ya. Kemudian nomor selanjutnya, ini cermati teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 6 dan 7 ya. Lelah diri mengikuti syahwat, jalani hidup semakin berat, jiwa semakin tak terawat, kian hari hati pun berkarat. Oke, pertanyaannya kata berima. Berima pada syair tersebut adalah A. Lelah mengikuti hidup syahwat, B. Kian semakin berkarat berat, C. Jalani semakin terawat hati, D. Syahwat berat terawat berkarat. Ya, nomor 6 jawabannya adalah D. Nomor 7, makna kata bergaris bawah pada syair tersebut. A. Tak terkendali, B. Baik hati, C. Mudah tersentuh, atau D. Menjadi luluh. Nah, berkarat. Nah, ya, nomor 7 jawabannya A ya, tak terkendali. Kemudian ada teks lagi untuk nomor 8 dan 9. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Setiap hari rajinlah kau belajar, pastilah kau menjadi cerdas. Pernyataan tepat sesuai dengan struktur makna antar lirik pantun tersebut adalah A. Lirik 1 dan 2 dengan lirik 3 dan 4 tidak ada hubungan makna, B. Lirik 1 dan 2 memiliki hubungan pertentangan, C. Lirik 3 dan 4 mengungkapkan sebuah permohonan, atau D. Lirik 4 dan 1 merupakan kalimat majemuk. Ya, nomor 8 jawabannya adalah A ya. Lanjut ya, nomor 9. Kalimat berisi ajakan pada syair tersebut terdapat pada lirik bernomor. Liriknya A, B, C, D. A1, B2, C3, D4. Oke, dilihat lagi. Ini teksnya ajakan ya. Ya, nomor 9 jawabannya adalah C ya. Nomor 10, cermati teks berikut. Orang jahat banyak masalah, orang baik banyak anugerah. Struktur makna antar lirik gurindam tersebut adalah A. Kedua lirik tidak memiliki hubungan makna, B. Lirik 1 merupakan pengantar menuju lirik 2, C. Kedua lirik memiliki hubungan pertentangan, atau D. Lirik 1 merupakan syarat menuju lirik 2. Ya, nomor 10 jawabannya B ya. Lirik 1 merupakan pengantar menuju lirik kedua, B. Nomor 11, cermati teks berikut untuk menjawab pertanyaan soal nomor 11 dan 12. 1. Meski sudah uzur, Rahman masih gesit dan cekatan. 2. Aktivitas laki ini memang sangat luar biasa. 3. Begitu bangun pagi, ia sudah memikul cangkul menuju sawahnya. 4. Ia harus mengayunkan cangkulnya untuk membongkar tanah yang mengeras. 11. Kalimat yang bersih kata penghubung tujuan ditandai nomor A1, B2, C3, D4. Ya, 11 jawabannya adalah D. Oke, 12. Kalimat tunggal pada teks tersebut adalah A1, B2, C3, D4. Ya, B ya, nomor 2. Selanjutnya nomor 13, 14, 15 sesuai pada bacaan ya. Oke, pada suatu hari si rusa berjalan di pinggir danau. Ia bertemu dengan kura-kura yang terlihat hanya mondar-mandir saja. Kura-kura, apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya si rusa. Aku sedang mencari sumber penghidupan, jawab si kura-kura. Jangan berlagak engkau, hei kura-kura. Engkau hanya mondar-mandir saja namun berlagak tengah mencari sumber penghidupan. Si kura-kura berusaha menjelaskan, namun si rusa tetap marah. Bahkan si rusa mengancam akan menginjak tubuh si kura-kura. Si kura-kura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki. Si rusa sangat marah mendengar tantangan si kura-kura untuk mengadu betis. Ia pun meminta agar si kura-kura menendang betisnya terlebih dahulu. Tendanglah sekeras-kerasnya, semampu yang kau bisa lakukan, tantang si rusa. Jika aku menendang betismu, engkau akan jatuh dan tidak bisa membalas nendangku, balas si kura-kura. Si rusa kian marah mendengar ucapan si kura-kura. Ia pun menendang dengan kaki depannya sekuat-kuatnya. Si kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi.
Ia lalu menggelindingkan tubuhnya ketika hampir tiba di dekat tubuh si rusa. Ia pun menaikkan tubuhnya hingga tubuhnya melayang. Si kura-kura mengincar hidung si rusa. Begitu kerasnya tempurung si kura-kura mengena hingga hidung si rusa putus. Walah. Oke, pertanyaannya adalah alasan yang tepat bahwa teks tersebut termasuk fabel adalah A. Berlatar tempat perkotaan. B. Tidak menggunakan kalimat langsung. C. Tokoh-tokohnya merupakan binatang. Dan D. Hanya bertujuan menghibur pembaca. Ya, jelas ya. 13. Jawabannya adalah B. Tidak menggunakan kalimat langsung ya. Oke, nomor 14. Peristiwa yang menunjukkan konflik pada kutipan fabel tersebut adalah A, B, C. A. Si rusa dan si kura-kura terlibat pertarungan mengadu betis. B. Si rusa marah karena tersinggung dengan jawaban si kura-kura. C. Si kura-kura tidak mau melayani tantangan si rusa. Atau D. Si kura-kura berhasil mematahkan hidung si rusa. 14. Jawabannya adalah A. Nomor 15. Peristiwa yang menunjukkan penyebab terjadi konflik pada kutipan fabel tersebut adalah si rusa dan si kura-kura terlibat pertarungan mengadu betis. Si kura-kura marah karena tersinggung dengan jawaban si kura-kura. Si kura-kura tidak mau melayani tantangan si rusa. Atau D. Si kura-kura berhasil mematahkan hidung si rusa. Penyebab ya. Nomor 15. Jawabannya adalah B. Nah, bagi teman-teman nih yang memerlukan teks atau naskah soalnya, silahkan di-download saja. Link sudah disediakan soal bagus di deskripsi atau di kolom komentar di bawah video ini ya. Baik, kita lanjutkan nomor 16. Peristiwa yang menunjukkan akibat terjadi konflik pada kutipan fabel tersebut adalah A. Si rusa dan si kura-kura terlibat pertarungan mengadu betis. B. Si rusa marah karena tersinggung dengan jawaban si kura-kura. Atau C. Si kura-kura tidak mau melayani tangan si rusa. Dan D. Si kura-kura berhasil mematahkan hidung si rusa. Ya, 16. Jawabannya adalah jawabannya adalah 16 A ya. Si rusa dan si kura-kura terlibat pertarungan mengadu betis. Oke, selanjutnya ada teks lagi. Ini. Cermati bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 17, 18, dan 19. Oke. Singa dan seekor tikus. Seekor singa sedang tidur dengan lelap di dalam hutan dengan kepalanya yang besar bersandar pada telapak kakinya. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja berjalan di dekatnya, dan setelah tikus itu sadar bahwa dia berjalan di depan seekor singa yang tertidur, sang tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan cepat. Tetapi karena ketakutan, sang tikus malah berlari di atas hidung sang singa yang sedang tertidur. Sang singa menjadi terbangun dan dengan sangat marah menangkap makhluk kecil itu dengan cakarnya yang sangat besar. "Ampuni saya," kata sang tikus. "Tolong lepaskan saya dan suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu." Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan dapat membantunya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya singa tersebut melepaskan tikus kecil itu. Suatu hari ketika sang singa mengintai mangsanya di dalam hutan, sang singa tertangkap oleh jala yang ditebar oleh pemburu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, sang singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan. Saat itu sang tikus yang pernah dilepaskannya mendengarkan auman itu dan dengan cepat menuju ke arah di mana sang singa terjerat pada jala. Sang tikus kemudian menemukan sang singa yang meronta-ronta berusaha membebaskan diri dari jala yang menjeratnya. Sang tikus kemudian berlari ke tali besar yang menahan jala tersebut. Dia lalu menggigit tali tersebut sampai putus hingga akhirnya sang singa dapat dibebaskan. "Kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu," kata sang tikus. Sekarang kamu lihat bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat juga menolong seekor singa." Wah, seru ya. Oke, 17 pertanyaannya adalah tahap komplikasi pada kutipan fabel tersebut ditandai nomor ya. Komplikasi ya pada nomor 17 pada nomor B2 ya. Oke, 18 tahap pada kutipan fabel tersebut ditandai nomor ya. A, B, C, D. A1, B2, C3, D4 ya. 18 jawabannya adalah D. 19. Variasi mengungkapkan pada bagian orientasi pengenalan pada kutipan orientasi atau pengenalan gitu ya, maksudnya pada kutipan fabel tersebut adalah A. Diawali dengan deskripsi latar waktu. B. Diawali dengan deskripsi latar masa lalu. C. Diawali dengan kegiatan tokoh. Atau D. Diawali dengan deskripsi latar suasana.
Ya, jawabannya adalah B ya, diawali dengan deskripsi latar masa lalu. 20. Pola pengembangan judul pada kutipan tabel tersebut adalah A. Judul dikembangkan berdasarkan latar cerita. B. Judul berasal dari nama tokoh. C. Judul dikembangkan berdasarkan sifat tokoh. Atau D. Judul diambil dari tema. Ya, 20. Jawabannya adalah ya, C ya. Judul dikembangkan berdasarkan sifat tokoh. 21. Cermati teks berikut ini. Sang menteri menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Nuri bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi riang, sementara Katak Putih bertepuk tangan dengan ceria. Sudah terkenal di seluruh hutan bahwa si Nuri dan si Katak Putih bersahabat karib, saling menopang dan saling menolong dalam suka dan duka. Cuplikan cerita fabel tersebut menunjukkan peristiwa pada siang hari. Kalimat yang berisi latar waktu siang hari ditandai nomor. Nah, yang mana ya? Berarti ada saat bernyanyi riang. Oke, coba kita lihat. 21 jawabannya adalah A ya, betul ya. Ya, karena kalau burung, Nur ini seekor burung bernyanyi itu berarti berkicau. Dan tidak mungkin si burung ini berkicau di malam hari kecuali burung hantu. Karena sini bukan burung Nuri ya. Kemudian cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 20 dan 23. Teks pertama, pada suatu hari saat Pintu sedang mencari makan. Ini Pintu itu nama ya. Sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. Hai Tufi, bolehkah aku minta sedikit makananmu? Pinta Pintu. Aduh, pinta Pintu ya. Hei Pintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan yang lain, tolak si Tufi. Baiklah, Pintu menunduk dan berlalu. Teks keduanya, di musim panas yang hangat dan cerah sedikit menggoda belalang untuk memainkan biola kesayangan sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap harinya itulah yang dilakukan belalang. Ia tidak berpikir untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja atau bersiap untuk mengumpulkan bekal musim dingin. Pertanyaannya, perbedaan pengembangan watak tokoh pada kedua cuplikan fabel tersebut adalah watak tokoh diketahui melalui teks 1, deskripsi fisik dan tokoh. Yang keduanya, teks dialog tokoh dengan diri sendiri. Teks pertama untuk B, kegiatan tokoh. Teks kedua, deskripsi fisik tokoh. Untuk C, teks pertama dialog tokoh dengan diri sendiri. Teks kedua dialog dengan tokoh lain. Teks D ya, dialog dengan tokoh lain. Dan teks 2-nya kegiatan dengan tokoh. Oke, 22 jawabannya adalah D. 23. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua cuplikan fabel tersebut adalah: yang A, kalimatnya panjang membingungkan, kalimatnya singkat jelas. Yang B, menggunakan dialog, teks 2-nya tidak terdapat dialog. Yang C, seluruh berupa nasi, teks 2-nya tidak menggunakan narasi. Teks D yang 1 menggunakan ragam bahasa resmi dan teks 2 menggunakan ragam bahasa percakapan. Oke, 23 jawabannya adalah B, menggunakan dialog dan tidak terdapat dialog. 24, cermati teks berikut. Musim panas yang membuatnya ceria sudah akan berganti ke musim dingin, di mana hujan akan turun dengan lebat disertai suhu udara yang sangat rendah. Kata sifat pada kalimat tersebut ditandai dengan nomor ya, sifat ya. A 12, B 23, C 34, D 45 ya. 24 jawabannya adalah D ya. 4 dan 5. Kemudian untuk berikutnya, cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 25 dan 26. Merpati merasa jatah jagungnya tidak lebih sedikit dibandingkan dengan tekukur. Merpati menganggap pemiliknya sudah tak menyayanginya lagi. Oh, ternyata pemilikku lebih sayang tekukur, keluh Merpati. Di dalam kandangnya ia selalu murung. Kalimat yang berisi kata seru ditandai nomor ya, kata seru. A1, B2, C3, D4. 25 ya, C ya. Nomor 3. Oh, ternyata seru. 26, penulis kata depan yang salah terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4, kata depan. Ya, 26 jawabannya adalah D ya, nomor 4. Di dalam ya.
jadi pisah. Baik, nomor 27, cermati teks berikut. Rencananya liburan aku akan main ke Indramayu dan berharap kita bisa bermain bersama dengan teman-teman sekelas. Aku juga sudah kangen masakan ibumu, pindang gombyang. Oh ya, sekian dulu surat dariku. Aku sangat berharap balasan darimu. Terima kasih dan sampai jumpa. Teks tersebut merupakan cuplikan surat pribadi karena A. Berkaitan dengan masalah kedinasan. B. Berkaitan dengan keperluan yang bersifat resmi. C. Melibatkan instansi tertentu atau ditulis oleh seorang atas nama individu. Nah, ini ya. 27 jawabannya D. 28. Cermati teks berikut ya. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Dengan hormat, kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, SMP Wiralodra menyelenggarakan lomba futsal tingkat SD se-Kabupaten Indramayu. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada titik-titik. Nah, teks tersebut termasuk cuplikan surat dinas karena ya, A. Berkaitan dengan masalah kedinasan. B. Berkaitan dengan keperluan yang bersifat pribadi. C. Menggunakan bahasa yang akrab. D. Ditulis oleh seorang atas nama individu. Ya, 28. Ya, jawabannya adalah A ya. Jelas ya. Dinas. Dia nomor selanjutnya. Ini untuk nomor 29 ya. Teks pertama, ini banyak teks ya. Makanya ini durasinya lumayan panjang ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah download naskahnya, berarti tinggal mencocokkan jawabannya dengan video ini ya. Atau juga nanti Soal Bagus akan sediakan soal kunci jawabannya ya di soalbagus.com. Oke, selanjutnya, Bu, saya sekarang bersekolah di SMA Siliwangi. Saya juga masih mengingat apa yang Ibu katakan dulu saat di sekolah. Jika kita punya keinginan, kita harus mengejarnya sampai dapat. Hal itu terus memotivasi saya sampai sekarang. 2 minggu lagi saya akan mengikuti babak final lomba menulis karya ilmiah yang diadakan oleh Universitas Pajajaran. Untuk itu saya minta doa Ibu supaya saya bisa memberikan yang terbaik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Ibu mengajariku menulis. Berkat itu semuanya saya yang dulunya tidak suka menulis sekarang sangat mencintai dunia itu. Bu, buku tentang teknik menulis yang Ibu berikan sangat membantu dalam mengasah kemampuan saya. Teks keduanya, aku sangat merindukanmu, Vin. Rindu dengan semua kehidupan dan kebiasaan di desa. Juga sangat rindu dengan teman-teman semua yang ada di desa. Saking kangennya aku jadi bermimpi bahwa semalam kita bermain bersama. Oh iya, kini aku sudah diterima di SMA Siliwangi. Aku berhasil bersaing dengan ratusan bahkan ribuan pendaftar yang lain. Loh, aku belajar dengan sangat giat untuk itu. Hasilnya tidaklah sia-sia. Aku berhasil diterima di sekolah yang dulu kita bilang sangat bagus itu. Vin, kamu juga harus belajar dengan sangat giat agar hidupmu diberi kemudahan. Jangan lupa pula untuk berdoa supaya cita-citamu dikabulkan. Kamu harus tetap semangat ya. Yakinlah aku senantiasa mendoakanmu dari sini. Aku akan tunggu kamu di sini. Oke. 29 pertanyaannya adalah perbedaan isi kedua cuplikan surat pribadi tersebut adalah A. Yang teks pertama mengungkapkan kerinduan. Bukan ya. Yang teks duanya mengungkapkan kebahagiaan. Oke. Teks yang ke-1 untuk B mengungkapkan pesan untuk teman. Teks yang keduanya mengungkapkan pesan untuk guru. Iya, yang C memberikan nasihat. Yang teks duanya menyampaikan informasi. 29 menyampaikan ucapan terima kasih. Kemudian yang kedua memberikan doa dan semangat. Ya, perbedaan isi kedua ini adalah perbedaannya adalah ya 29 jawabannya adalah ya 29 jawabannya adalah D ya. Oke, 30 persamaan penggunaan bahasa yang digunakan kedua cuplikan surat pribadi tersebut adalah menggunakan bahasa formal, terdapat peribahasa, terdapat kata-kata asing, menggunakan ungkapan perasaan. 30 jawabannya adalah menggunakan bahasa formal ya. Oke, 31. Cermati penulisan alamat tujuan surat berikut. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Wiralodra di Indramayu. Kedua, yang terhormat Kepala SMP Wiralodra di Indramayu. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Wiralodra di Indramayu. Yang terhormat Kepala SMP Wiralodra di Indramayu. Ini kebetulan ya soalnya dari MGMP
Indramayu ya. Jadi di sini tertulis Indramayu ya. Oke, penulisan alamat tujuan surat yang tepat ditandai oleh nomor ya. 31 jawabannya adalah D ya. Oke. 32 cermati penulisan teks berikut. Oke. Silahkan disimak ya. Oke. Ya, jawaban yang tepat untuk 32 adalah penulisan kalimat rincian yang tepat pada cuplikan surat tersebut ditandai nomor A1, B2, C3, D4. Ya, 32 jawabannya adalah A ya. Oke, nomor 33. Ya, silahkan disimak ya. Ya, jawabannya adalah 33B ya jawabannya. Oke, 34. Silahkan disimak. Ya, kalimat yang bersikata bersinonim ditandai nomor ya B ya, nomor 2. Oke. Nomor selanjutnya 35 dan 36 silahkan disimak ya. Oke, 35 dulu ini. Oke. Perbedaan isi kedua teks yang tepat ya. Silahkan disimak. Pause and play ya, mainkan. Oke. Ya, 35 jawabannya adalah A ya. Oke, 36. Silahkan disimak ya. Pertanyaannya pertanyaannya perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut ya, 36. Pause and play ya. 36 jawabannya adalah C. Oke, nomor selanjutnya silahkan disimak. Iya. 37 kalimat yang berisi majas perbandingan satu hal dengan lainnya pada kutipan tersebut ditandai nomor 37 jawabannya adalah B. Oke. 38 A. Kemudian 39 udu. Ini silahkan disimak. Pertanyaannya 39 jawabannya D. Oke, 40 jawabannya A. Oke, sekian ya untuk soal pilihan ganda. Untuk soal uraiannya silahkan disimak di soalbagus.com berupa tulisan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan ya. Oke. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Lumayan durasinya hampir 30 menit. Silahkan di-download soal atau naskah soalnya di soalbagus.com. Link tersedia di kolom deskripsi atau di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan sukses selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.